Anak-anak kelas 3 Abdurrahman bin Auf, kami anak baik hati. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu di tema 3, subtema 2, yaitu tentang wujud benda. Tujuan pembelajarannya kali ini yaitu sebagai berikut. Wujud adalah isi dari suatu benda atau zat. Jika kita menyentuh atau memegang suatu benda, maka akan merasakan bentuk dan wujudnya. Jenis-jenis wujud benda ada 3. Yang pertama yaitu benda padat. Yang kedua adalah benda cair. Dan yang ketiga yaitu benda gas. Benda padat adalah benda yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu. Ciri-ciri benda padat, bentuk dan volumenya tetap, menepati ruang dan memiliki berat, serta dapat dirubah dengan cara tertentu. Yang kedua, benda cair adalah benda yang memiliki bentuk yang tidak tetap, menyesuaikan bentuk sesuai tempat yang didiaminya, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ciri-ciri benda cair yaitu sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh benda cair. Ada air sumur, susu sapi, sari jeruk, sirup, dan sabun cuci piring. Yang ketiga yaitu benda gas adalah suatu benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Ciri-ciri benda gas yaitu 1. Bentuk dan volumenya berubah-ubah. 2. Sesuai dengan bentuk atau volume tempatnya. Yang kedua, memberikan tekanan ke segala arah. Dan yang ketiga, tidak dapat terlihat dengan kasat mata, tetapi bisa dirasakan. Contoh benda gas: 1. Uap air. 2. Uap knalpot motor. 3. Asap pembakaran. Yang keempat, kesetaraan satuan jarak kilometer dan meter. Jarak merupakan ukuran panjang lintasan yang ditempuh. Satuan untuk jarak sama dengan satuan panjang. Selain satuan kilometer, kita juga dapat menyatakan jarak dengan satuan meter. Berikut adalah kesetaraannya. 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Nah, ini adalah gambar yang kita bisa melihat jarak pada kendaraan bermotor. Nah, ini adalah yang menentukan jarak. Alat untuk menentukan jarak tempuh kendaraan bermotor adalah odometer. Mari kita kerjakan latihan berikut ini. 1 km 110 meter sama dengan berapa meter? Kita harus merubah satuannya menjadi meter seluruhnya. Di sini yang akan kita rubah adalah 1 km karena satuannya masih kilometer. Sedangkan 110 meter itu tidak usah kita rubah. Maka 1 kilometer ditambah 110 meter sama dengan 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Maka 1000 meter ditambah 110 meter menjadi 1110 meter. Jadi jawabannya adalah 1110 meter. Soal nomor 2, 4 km 440 meter sama dengan berapa meter? Nah, cara mengerjakannya sama seperti soal yang di atas. 444 meter ditambah 4 km. Kita merubah 4 km menjadi satuan meter. 4 dikali 1000 sama dengan 4000 meter. Ditambah 444 meter. Sehingga
4.444 meter. Jadi 4 km 440 meter sama dengan 4.444 meter. Soal nomor 3, 7.777 meter sama dengan berapa kilometer dan berapa meter? 7.777 sama dengan 7.000 ditambah 770 meter. 7.000 meter akan kita rubah menjadi satuannya menjadi kilometer. Sehingga 7.000 dibagi 1.000 itu sama dengan 7 kilometer. 777 meter ini tidak usah kita rubah. Sehingga menjadi 7 kilometer 777 meter. Untuk soal selanjutnya sama seperti yang di atas. 11.111 meter itu sama dengan berapa kilometer dan berapa meter? 11.000 ditambah 111 meter sama dengan 11.000 meter dirubah menjadi kilometer sehingga menjadi 11.000 dibagi 1.000 yaitu 11 kilometer. 111 meter tidak usah kita rubah sehingga 11.111 meter itu sama dengan 11 kilometer 111 meter.
Mengukur berat benda dengan satuan baku. Alat untuk mengukur berat adalah timbangan, dan satuan yang digunakan adalah kilogram atau gram. Nah, berikut adalah contoh timbangan, jenis-jenis timbangan. Yang pertama ada timbangan duduk atau timbangan kue. Biasanya digunakan untuk menimbang tepung, telur, atau gula. Ini biasanya digunakan oleh ibu kita ya. Yang kedua, ada yang disebut dengan timbangan bebek atau timbangan pasar. Biasanya digunakan untuk menimbang buah atau cabai atau sayur-sayuran. Yang ketiga, ini di sini ada jenis timbangan yaitu timbangan yang disebut dengan neraca. Biasanya digunakan untuk menimbang perhiasan. Lalu selanjutnya ada timbangan badan. Biasanya digunakan untuk menimbang bobot tubuh. Menentukan satuan berat yang sesuai. Satuan berat yang biasa kita gunakan sehari-hari antara lain kilogram, hektogram, gram, kuintal, dan ton. Satu kilogram itu sama dengan 10 hektogram sama dengan 1000 gram. Sedangkan 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram. 1 kuintal sama juga dengan 1000 hektogram. 1 hektogram sama dengan 100 gram. Sedangkan 1 ton itu sama dengan 10 kuintal. 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Atau 10 kuintal itu sama dengan 1000 kilogram. Selanjutnya kita akan menyimak sebuah wacana. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak pun bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Oke, setelah kita membaca wacana tentang gotong royong, perhatikan kalian sudah mendengarkan wacana yang tadi dibacakan. Apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai? Nah, dari wacana dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai yaitu pertama gotong royong. Yang kedua, pekerjaannya dikerjakan secara bersama-sama. Lalu yang ketiga, saling membantu. Nah, apakah kalian tahu gotong royong dilakukan di rumah? Betul, gotong royong membersihkan rumah. Nah, sekarang gotong royong dilakukan sekolah yaitu gotong royong membersihkan kelas. Sedangkan gotong royong yang biasanya dilakukan di lingkungan tempat tinggal misalnya adalah gotong royong membersihkan atau membuat jalan. Gerak manipulatif yaitu gerak menggunakan alat. Gerak manipulatif pada permainan basket antara lain menembak bola kering atau shooting, mengoper bola ke teman atau passing, memantulkan bola atau dribble. Memantulkan bola atau dribble adalah suatu cara membawa bola ke depan dengan memantul-mantulkan bola ke lantai dengan satu tangan atau secara bergantian. Cara memantulkan bola yaitu posisi awal berdiri, kaki dibuka selebar bahu, bola dipencang dengan kedua tangan. Posisi lutut sedikit ditekuk dan badan sedikit condong ke depan. Pandangan ke depan sesekali melihat ke arah bola. Jangan memantulkan bola dengan cara memukul bola dengan telapak tangan, namun pantulkan bola dengan cara menekan dengan jari-jari. Memantulkan bola menggunakan tangan kanan. Nah, perhatikan gerakannya.
Lalu memantulkan bola menggunakan tangan kiri. Perhatikan gerakan berikut ini. Selanjutnya, memantulkan bola secara bergantian, yaitu tangan kanan dan tangan kiri. Perhatikan gerakan berikut ini. Nah, anak-anak kelas 3, untuk prakarya kali ini kita akan membuat hiasan berupa balon gas menggunakan kertas origami. Nah, bahan apa yang diperlukan dan bagaimana cara membuatnya? Kalian dapat menyimak video berikut ini.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.